Bayangkan, seorang bayi mungil dihanyutkan di sungai karena ibunya ingin menyelamatkannya dari pembantaian kejam seorang raja. Tapi siapa sangka, bayi itu justru tumbuh besar di istana sang pembunuh. Dan kelak, ia akan menjadi pengguling kekuasaan terbesar sepanjang sejarah. Inilah kisah nyata, bukan legenda. Inilah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang berbicara langsung dengan Allah dan membelah laut dengan tongkatnya. Pemirsa, kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena perjalanan ini akan mengubah cara kita memandang makna perjuangan, keimanan, dan keberanian. Di masa kekuasaan Fir'aun di Mesir, lahirlah seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Tapi saat itu, setiap bayi laki-laki yang lahir diperintahkan oleh Fir'aun untuk dibunuh. Ibunda Nabi Musa dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala meletakkan bayi itu ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau merasa khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai. Air membawa peti itu ke istana Fir'aun. Dan subhanallah, Fir'aun yang ingin membunuhnya Musa justru membesarkannya. Musa tumbuh besar dengan kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Tapi jiwanya tetap condong kepada kaumnya, Bani Israel, kaum yang hidup tertindas. Suatu hari, Musa tanpa sengaja membunuh seorang di Mesir saat membela seseorang dari kaumnya, Bani Israel. Karena itu, ia melarikan diri jauh ke negeri Madian. Di negeri Madian, Musa bertemu dua orang wanita yang kesulitan memberi minum ternak. Kemudian ia membantunya mengambilkan air untuk kedua perempuan tersebut. Setelah membantunya, ia akhirnya tinggal bersama keluarga mereka dan menikah dengan salah satu dari dua perempuan tadi. Setelah bertahun-tahun dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa melihat api di Gunung Thur. Di sanalah Allah memanggilnya. Dalam surat Taha dijelaskan, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, maka tanggalkanlah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah suci, bilwadil muqaddasi tuwa." Allah memerintahkan Musa kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun dengan dakwah. Nabi Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan Rabb, Tuhan semesta alam." Bersama saudaranya Harun, Musa datang membawa mukjizat. Tongkat yang berubah menjadi ular besar, tangannya yang bersinar terang putih, dan 9 tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya. Tapi Fir'aun tetap keras kepala. Ia menentang Musa dengan mengumpulkan para penyihir Mesir. Tapi apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa mampu menelan semua ular mereka yang mereka buat dari sihir-sihirnya. Para penyihir itu pun sujud.
Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka semua penyihir-penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat itu, Fir'aun semakin murka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Musa dan kaumnya. Malam itu Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya hingga ke Laut Merah. Di depan laut, Bani Israel pun panik, takut karena mereka sebentar lagi akan didapati oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi Musa dengan tenang berkata, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu Musa memukul laut dengan tongkatnya dan mukjizat Allah datang. Laut itu terbelah. Mereka menyeberang dengan aman, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Setelah bebas dari Mesir, Musa memimpin kaumnya menuju tanah yang dijanjikan. Tapi perjalanan itu penuh dengan ujian. Bani Israel sering membangkang, meminta makanan, bahkan menyembah patung dari anak sapi ketika Musa sedang bermunajat di gunung selama 40 hari. Subhanallah. Begitulah kebiasaan mereka, Bani Israel, membangkang. Meski begitu, Musa tetap bersabar dan terus membimbing mereka. Ia adalah contoh pemimpin sejati yang tidak hanya memimpin, tapi juga mendidik dengan hati. Nabi Musa wafat tanpa sempat memasuki tanah suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku berada di dekat tempat wafatnya Musa alaihissalam, sungguh aku akan menunjukkan tempat kuburnya di samping bukit pasir merah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat kisah Islami, apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa perjuangan kadang tak selesai di tangan kita, tapi Allah melihat kesungguhan dan keteguhan hati. Musa mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya percaya di hati, tapi berani berdiri melawan kezaliman walau hanya sendiri. Dan seperti Musa, kita mungkin merasa tidak layak, takut, atau tidak tahu arah. Tapi kalau Allah yang menuntun, bahkan laut pun bisa terbelah. Inilah kisah Nabi Musa alaihissalam, seorang bayi yang diselamatkan oleh sungai, dibesarkan oleh musuhnya, dan akhirnya menjadi pemimpin besar yang mengukir sejarah. Bukan karena kekuatannya, tapi karena imannya yang kuat. Semoga kita pun punya keberanian untuk percaya pada petunjuk Allah, bahkan ketika dunia di sekitar kita gelap dan penuh ketakutan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah para nabi lainnya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.